Ya, Assalamualaikum. Kita bertemu lagi di materi masih di bab 5, di mana di sini kita akan mempelajari mengenai smith chart. Di materi sebelumnya, pada saat kita membahas mengenai prosedur untuk mengerjakan persoalan medan listrik yang berhubungan dengan multiple interfaces, kita berkenalan dengan parameter Z/Z dan koefisien refleksi di sembarang titik, di mana yang kita ketahui bahwa harga dari Z/Z maupun gamma/Z biasanya atau seringkali berupa bilangan kompleks. Sedangkan rumus untuk Z/Z maupun gamma/Z dapat kita lihat di slide. Dan dari penjelasan di materi sebelumnya mengenai hubungan antara Z/Z dan gamma/Z, kita sudah mengetahui bahwa jika kita mengetahui harga gamma/Z di suatu titik, otomatis kita bisa menghitung harga Z/Z maupun sebaliknya. Nah, sekarang seringkali pada saat kita memecahkan suatu perhitungan yang melibatkan bilangan kompleks, kita akan mengalami kesulitan. Untuk memudahkan, kita bisa menggunakan yang namanya smith chart, di mana pada dasarnya smith chart itu adalah suatu peta impedansi dan peta koefisien refleksi, di mana harga dari Z/Z dipetakan ke dalam harga dari gamma/Z. Dari pernyataan ini timbul pertanyaan, kenapa bukan sebaliknya? Kenapa bukan gamma/Z yang dipetakan ke impedansi medan total? Nah, penjelasannya dapat dilihat di slide berikut. Kita lihat, tadi sudah dikatakan bahwa Z/Z maupun gamma/Z seringkali merupakan bilangan kompleks, di mana kalau misalkan untuk impedansi medan total saya punya titik seperti ini, maka Z/P bisa dinyatakan dengan 5 plus J3 atau dinyatakan dengan magnitude dengan sudut V. Sama juga dengan koefisien refleksi, jika saya mempunyai titik seperti itu, maka harga koefisien refleksi dapat dinyatakan seperti yang kita lihat, ataupun dinyatakan dalam bentuk magnitude dengan sudut V. Kalau kita lihat tidak ada perbedaan, karena sama-sama bilangan kompleks, cuma perbedaan yang paling krusial di sini adalah pada impedansi medan total, nilai dari impedansi medan total bergerak dari minus tahingga sampai tahingga, sedangkan nilai dari koefisien refleksi bergerak dari min 1 sampai 1. Karena kita tahu koefisien refleksi adalah gelombang yang dipantulkan dibagi dengan gelombang yang datang, dan tidak mungkin gelombang yang dipantulkan akan lebih besar daripada gelombang yang datang. Artinya, koefisien refleksi ini akan memiliki bidang yang terbatas, sedangkan impedansi medan total akan memiliki bidang yang luasnya sangat tahingga. Untuk itu, pasti akan lebih memudahkan bagi kita untuk membuat bidang yang terbatas. Nah, sekarang kita akan melihat bidang dari koefisien refleksi pada sembarang titik. Diketahui tadi bahwa harga koefisien refleksi magnitudenya adalah kurang dari 1, dengan kata lain, jika kita membuat sumbu gamma real dan gamma imajiner seperti pada slide, maka bidang untuk koefisien refleksi bentuknya adalah lingkaran dengan radius 1. Sehingga, kalau kita memiliki suatu koefisien refleksi di titik merah seperti ini, maka magnitude dari koefisien refleksi adalah panjang garis berwarna merah dengan sudut seperti yang kita lihat pada slide. Jika kita memiliki koefisien refleksi di titik yang berwarna hijau, magnitudenya bisa kita lihat, dan sudutnya. Jika saya memiliki titik yang berwarna biru, maka harus kita ingat, tidak ada harga koefisien refleksi di luar bidang lingkaran yang radiusnya dari 1 ini. Dan jika saya memiliki koefisien refleksi tepat di sini, berarti harga koefisien refleksi di titik yang kuning adalah 1 dengan sudut 180 derajat atau sudut V. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana harga Z/P yang bergerak dari minus tahingga sampai tahingga
dapat dipetakan ke suatu bidang yang terbatas. Caranya adalah dengan melakukan normalisasi. Adapun mengenai normalisasi ini akan dibahas pada video selanjutnya. Terima kasih.